Donat yang pas dimakan toppingnya langsung banjir kemana-mana. Dan ilusnya aja udah kelas banget ya, nggak kayak donat punya kekasih yang nggak dianggap itu. Ini nih namanya Pido Donat. Bukan viral karena aji mumpung ya. Dari 2020 mereka tuh udah viral di Sukabumi, dan sekarang alhamdulillah buka outlet di Bandung. Ini baru artisan donat. Dibuatnya hati-hati, penuh cinta, dan toppingnya tuh bener-bener dibuat satu persatu sesuai orderan loh. Variannya banyak banget, dan yang jelas harganya affordable dengan kualitas premium. Yang ini Belgian chocolate guys, bener-bener sampai luber-luber gitu dong coklatnya. Topping-toppingnya tuh bener-bener premium banget. Yang ini dalamnya potongan real strawberry asli, dan donatnya ini pakai 100% butter, jadi nggak minyakan sama sekali, dan pastinya nggak bikin aneh. Varian paling favorit tuh strawberry yogurt guys. Dalamnya ini yogurtnya dingin, dan manisnya tuh nggak terlalu lebay gitu loh. Parah sih, ini enak banget. Oh iya, donatnya ada yang versi topping savory ya. Ini nih ada sosis mozza dan pizza. Terus bahkan bisa jadi burger juga loh. Isinya ada keju dan patty daging asli. Oh ya, Pido Donat ini 100% halal ya guys. Dengerin guys. Yang ini donat creamy brulee. Toppingnya karamel gini guys, kriuk-kriuk bercampur lembutnya tekstur donat. Bahkan minuman mereka kayak strawberry milk dan coffee milknya ini juga enak. Pokoknya kalian wajib cobain Pido Donat. Ini mau makan tapi malah dihinggapin lebah guys. Kira-kira kenapa ya sampai lebah aja betah di rujak rambutan ini? Tuh masih nangkring di situ guys. Ini tuh soalnya mereka bener-bener pakai bahan alami. Mimin aja baru tahu loh ternyata rumput laut dibuat rujak sama orang Bali. Iya guys, beneran rumput yang ada di laut itu loh dibikin rujak kuah pindang. Ternyata orang Bali tuh suka makan rujak kayak gini. Dan tempat favorit mereka ngerujak tuh di sini guys, warung Dong Soka. Kebanggaan Semeton nih. Katanya rujak mereka tuh yang terbaik se-Bali. Tiap hari ramenya minta ampun. Ini tuh namanya rujak kuah pindang guys. Kuahnya tuh merah, rasanya pedes, asem, sedep, dan seger. Biasa makannya dipaduin sama rumput laut atau buah-buahan kayak rambutan ini nih. Rujak rambutan ini tuh viral banget loh di Bali. Rambutannya gendut-gendut, rasanya manis, asem, aduh, seger sekali Semeton. Nah ini nih namanya bulung boni alias rumput laut hijau. Rumput lautnya ada yang campur kayak gini juga guys. Teksturnya krenyes-krenyes dan rujaknya tuh cenderung gurih pedes gitu. Di sini menu khas Balinya lengkap banget ya. Ada nasi ayam panggang serelemo. Ayamnya dibubuhin serelemo dan pastinya lengkap sama sambal mata. Terus nasinya tuh pakai nasi sele. Jadi nasinya pakai potongan ubi gitu. Enak banget dong. Udah dapet sate lilit juga. Terus ada tipat pleci pakai kangkung Bali yang kres-kres dan sambal mentah. Ya ampun, kangkung di Bali tuh kenapa enak banget ya. Sambalnya juga pedes seger. Dan yang paling Mimin suka tipat kuah ayamnya. Mantep banget guys bumbunya. Tenang aja guys, walaupun warung ini jualan masakan khas Bali, tapi semuanya halal ya. Yang manis-manis ada bubur campur dan es campur khas Bali. Kalau kalian di Bali wajib nyamperin warung Dong Soka. Nuang sambel nggak sengaja numplek semua. Aduh, ya udah deh, untuk Mimin doyan sambel. BTW minyak ini enak banget guys, dikasih sambel banyak malah lebih mantap. Jadi Mimin tuh lagi di Soka Fishbowl. Nah mereka tuh spesialisnya fishbowl yang kayak di resto-resto Singapura itu. Tapi kalau makan di sini mah tenang, karena mereka no pork, no lard, bahkan udah punya sertifikat halal MUI loh. Untuk cabangnya ada 4 guys, dan yang Mimin datengin ini di Sunter. Kalau kesini coba deh pesen yang paket berdua atau yang berempat kayak Mimin ini. Cuma 200 ribuan udah dapat 4 menu makanan yang porsinya segede-gede ini. Nah setiap cabangnya menu promonya variatif ya. Plus ada promo secret code, tonton sampai habis. Yang pertama ada nasi siram yang porsinya ugal. Yang kedua dapat mie bakso ikan. Semua masakan di sini tuh sehat banget ya, cocok buat anak-anak sampai lansia. Pastinya udah dapat bakso ikan yang teksturnya tuh kenyal-kenyal. Menu ketiga dapat peran utamanya nih, bakso ikan. Kuahnya seger, berkaldu, dan semangkok isiannya komplit banget. Ada tahu yang segede bantal kayak gini guys. Yang terakhir masih dapat hotpot asam pedas. Bayangin 200 ribuan dapat menu sebanyak dan seenak-enak ini. Wah kelewatan worth it ya. Terus masih ada promo lagi di Soka Sunter dan Arta Gading, take away diskon 15%, dan masih ada promo secret code. Cek caption di bawah ya. Gen Z dan Gen Alpha harus tahu kalau kita punya jajanan tradisional seenak ini. Hayo, kalian tahu nggak ini jajanan apa? Gila guys, check out sebanyak ini. Ini tuh crepe semprong susu lembang. Gimana nggak kalap? Soalnya harganya cuma 20 ribuan aja per box. Ada 7 varian guys, original susu, tiramisu, keju, strawberry, taro, green tea, dan coklat. Nah dalamnya tuh diplastikin kayak gini guys, jadi nggak melempem dan nggak hancur semprongnya.
Tuh semprongnya tuh lebih lebar dan tebal ya, tapi tetap teksturnya tuh crunchy banget. Begitu dibuka langsung berasa wangi aroma isiannya. Dan emang isiannya tuh melimpah ya. Yang ini rasa taro guys. Terus berasa premium banget lagi bahan-bahannya. Mimin tuh paling suka yang varian green tea dan coklat. Coklatnya tuh rich dan gak bikin enek. Aduh beneran nagihin banget sih ngemilin semprong. Gak kerasa udah habis banyak. Nih Mimin makan 3 lapis sekaligus. Masih tetap se-crunchy ini dong. Terus feelingannya tuh lumer. Kalau kayak gini gak cuman Gen Z dan Gen Alpha aja yang demen ya. Gen Baby Boomer juga suka. Karena semprong ini tuh pembuatannya alami, gak pakai bahan pengawet dan pemanis buatan. Yang penasaran buruan deh cobain semprong susu Lembang. Mimin rela belusukan ke dalam pasar demi pisang goreng terenak di Jakarta ini guys. Iya, ini tuh lokasinya di dalam Fresh Market Bintaro. Tuh kan langsung dikerubungin banyak orang. Aduh, Mimin takut gak kebagian. Ingat-ingat ya guys, namanya tuh sebesek pisang madu. Wih, pisangnya dijajar-jajar kayak gini guys di depan. Ini tuh menandakan kalau mereka tuh cuman pakai pisang yang masak pohon dan berkualitas. Adonan tepungnya aja cuman pakai madu asli loh buat pemanis. Gak pakai gula pasir lagi guys. Mulai ngadon sampai gorengnya langsung di depan muka kita. Wah, gak ada rahasia di antara kita ya bang. BTW ini tangan abangnya gak apa-apa kan ya? Soalnya itu kan minyaknya panas banget. Warnanya coklat kayak gini tuh bukan gosong ya guys, tapi madunya caramelize. Terus spesialnya lagi ada biji wijennya juga. Wah, ini baru pisang goreng jadul yang Mimin cari-cari. Disajiinnya juga dibesek kayak gini guys, dan dilapisin daun pisang juga. Gak nyangka beseknya juga jumbo banget. Bisa sharing ini mah. Wih, pisang goreng madu masih panas. Mantep banget guys. Luarannya garing, crunchy. Terus di dalam pisangnya manis, masak pohon. Enak banget. Kalian bisa makan pisang gorengnya polosan atau dicocolin ke serikaya pandan. Gila, ini makin enak dong. Pisang gorengnya lagi dari madu ketemu manis dari serikaya pandan. Cocok banget guys. Karena pisangnya sendiri udah manis plus ditambahin madu doang, jadi nggak oversweet. Setelah makan pisang goreng madu yang enaknya nggak masuk akal, terus minumnya kalian bisa beli liang teh atau susu kacang kedelai. Ya ampun, perpaduan yang mantep. Kalian wajib cobain guys. Kambing yang baru aja disembelih langsung pada digantungin kayak gini guys. Langsung dipotong-potong terus disate. Ini tuh ciri-ciri sate kambing yang enak. Iya, mereka sih ngeklaim sate kambing mereka yang terbaik di Bandung. Jadi mending Mimin buktiin aja deh ke sate khas Abah. Pas masuk ke dapurnya, ruangan pemotongan kambingnya tuh ber-AC guys. Beneran sehigienis itu. Terus tempatnya tuh homey, asri, dan jadul gitu loh. Nyaman banget deh. Dan ini lokasinya di tengah kota Bandung. Terus bumbu-bumbunya kita bisa ambil sendiri sepuasnya. Nah, semua kambingnya tuh fresh banget ya. Dipilih yang usianya muda. Terus mereka tuh buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Cocok juga tuh buat sarapan. Tuh satenya disajiin di atas hot plate yang meletup-letup guys. Yang ini sate kambing setengah kodi. Tuh ada lemak kambingnya yang krenyes-krenyes gitu guys. Dan kalau yang ini tuh sate sineret alias tenderloinnya kambing guys. Makan pakai bumbu kacang, potongan cabai, dan irisan bawang merah mentah yang banyak. Wah, bumbu kacangnya ini terbaik ya. Terus daging kambingnya tuh empuk, gak alot sama sekali guys. Dan yang Mimin suka aroma kambingnya tuh light. Kalau ada sate kambing udah pasti ada tongseng kambing. Ini tuh pasangan yang gak boleh dipisahkan ya guys. Dan gak disangka-sangka tongseng kambingnya tuh enak banget guys. Potongan dagingnya gede-gede, kuahnya berempah, cocok banget dimakan pakai sate kambingnya. Yang ini masak nasi goreng aja harus sampai kebakaran gitu guys. Dan emang bener sih nasi goreng kambingnya ini smoky luar biasa. Nah, yang ini sop dengkul, kuahnya bening, seger. Dan dengkul kambingnya ini buset selembut itu. Gampang banget copot dari tulang. Setelah makan perkambingan, segerin pakai es tape mereka yang super legi. Kalau main ke Bandung, kalian wajib makan di sate khas Abah. Kalian kalau lihat kodok-kodok kecil gini geli atau malah kepengen? Kalau Mimin sih malah ngiler guys. Apalagi Swike Karanganyar di Cibadak ini yang makan tuh rame banget sampai berebut tempat duduk guys. Kalau soal kodok halal atau enggaknya Mimin kurang tahu ya. Kalian berdebat aja deh di kolom komen. Nah, kodoknya tuh dimasak jadi macam-macam masakan. Ada yang goreng tepung, kecap mentega, sampai Swike kuah tauco. Jujur sih daging kodok tuh salah satu daging paling enak menurut Mimin. Kalian jangan bayangin bentukannya guys, biar makannya lebih enak. Aduh, makan pakai nasi anget sama sambal, mantep guys. Kodok tepungnya ini asin, gurih, enak banget. Dan ini yang menurut Mimin paling enak, kodok goreng cabai garam. Kodoknya nggak ditepung, dagingnya lembut banget. Dan bumbu cabai garamnya ini the best. Jangan lupa pesen yang Swike kuah juga dong. Tauconya mantep, gurih, nggak terlalu manis. Pokoknya kalau ke Cibadak wajib mampir ya.
Kalian masih ingat ramyeon tray? Makanan dan minuman yang dijadiin satu kesukaan Mamari dan Kamari. Semua orang tuh FOMO-nya nggak habis-habis. Nih, Mimin buktiin ke outlet house yang 24 jam guys. Gila, dalamnya serame ini loh. Terus sekarang nggak cuma tteokbokki dan odeng aja. Sekarang tuh ada pilihan spicy cheese ramyeon tray. Nah lo, nggak bisa diem memang haus ini. Ada aja gebrakannya guys. Kemasan tray ini tuh aman banget ya. Coblos dulu bagian tengahnya. Untuk minumannya tuh Mimin pesen cokolasa guys. Dan ini tuh enak banget. Wih, lihat deh ramyeonnya tuh kuahnya super rich dan cheesy kayak gini guys. Dan ternyata pas dimakan tuh ada pedes-pedesnya gitu loh. Mantep banget. Makan kalau ada sensasi pedesnya tuh makin nikmat gak sih? Terus kalian bisa add on sosis kayak Mimin gini. Wah, sosisnya tuh ceplus-ceplus guys. Cocok banget dipaduin ramyeonnya yang spicy dan cheesy. Mie-nya slurpy, kenyal. Ini sih cocok banget ya buat temen nonton drakor. Praktis banget makanan dan minuman dijadiin satu kayak gini. Dan ramyeon tray ini variannya banyak ya. Jadi kalian bisa mix and match. Seru banget ya, kalau kepedesan tinggal minum aja deh. Kalian yang penasaran sama ramyeon tray ini, nggak pakai lama, mending buru-buru ke house sekarang. Nuangin kuah sampai tumplek-tumplek. Kirain ini sop buntut atau bakso gitu ya. Ternyata ini tuh bubur guys. Iya, bubur sop asli Cirebon. Ibunya kalau ngasih topping bubur sampai menggunung gitu. Dikasih ayam, kerupuk, dan yang unik ada bumbu tauconya. Dikasih merica, bawang goreng, daun bawang. Terus diirisin tomat. Baru deh terakhir disiramin kuah sop. Beda banget ya, nggak kayak bubur pada umumnya. Dan seporsi kayak gini harganya cuma 13.000. Mimin ketemu bubur sop ini di daerah Batik Terusmi. Namanya bubur sop leret ya. Lihat deh, ini tuh emang bubur sop yang paling rame di daerah sini guys. Tuh buburnya banjir kuah kayak gini dan ternyata ada bihunnya juga. Maaf ya guys, Mimin bukan tim makan bubur diaduk. Pas Mimin cobain, wah baru kali ini loh makan bubur tapi seger. Iya, kuahnya tuh seger dan gurih tauconya berasa banget. Emang ya Cirebon tuh kaya banget kulinernya. Kalau ke daerah Batik Terusmi jangan lupa cobain. Makan roti ini tuh selalu berantakan, banjir kemana-mana. Tumpeh-tumpeh, rotinya. Pada tahu kan Mimin di mana? Drang Baker. Sekarang mereka tuh gila-gilaan guys ramenya. Dulu cabang mereka kan kecil. Nah di cabang barunya di Panaitan ini tempatnya lebih luas guys. Tapi ya tetap aja setiap hari antri dan tempat duduknya selalu full kayak gini. Mimin jadi ikutan seneng karena Drang Baker dulu gak serame ini guys. Semua rotinya pakai Hokkaido ban dan bakernya sendiri sampai belajar ke Jepang loh demi bikin roti yang teksturnya selembut awan. Sesuai namanya ya, Nutella langsung bom mengucur deras. Pecinta Nutella pasti langsung suka. Belum lagi di atasnya ada taburan coklat, jadi makin double-double coklatnya. Sekarang mereka bikin abon gulung lebih gede dari tangan dong. Dan kalian bisa lihat guys, ini abonnya bener-bener melimpah. Rotinya moist, abonnya premium, di dalamnya juga creamy gurih gitu. Wah ternyata pas dibelah abonnya sebanyak ini guys. Ini juga menu baru Drang Baker guys, bolun ban tiramisu. Dan di tengahnya dikasih krim yang dingin gitu guys. Tekstur rotinya nyes, empuk, dan krim di tengahnya ya ampun enak banget. Yang seger-seger bisa pesen strawberry frappy. Pakai buah strawberry asli dong pastinya. Drang Baker soal bahan mah berkualitas semua. Latte-nya unik nih, dibikin brulee, ada karamelnya yang crusty dan creamy juga. Cocok banget dipaduin kopinya. Ke Bandung gak mampir Drang Baker, aduh rugi sih kalian. Sekilas kayak emak-emak barbar jualan gado-gado biasa ya. Tapi di balik gado-gado ini tersimpan mimpi besar seorang emak. Semoga gado-gado saya viral biar bisa naik haji. Masya Allah, semoga terwujud ya mak. Ini tuh namanya gado-gado Bu Siti. Lokasinya di Jalan Haji Jian Cipete. Tempatnya doang yang haji, yang jualan belum haji guys. Pokoknya tempatnya tuh di pinggir jalan gitu guys, deket pertigaan Saraswati. Ternyata gado-gado Jakarta selain bumbu kacangnya diulek dadakan, juga ditambahin irisan jagung loh. BTW gado-gado Bu Siti ini lakunya cuma di daerah sekitar sini aja. Berharapnya sih viral, makin laris biar cepet naik haji. Ini sih bisa jadi kisah inspiratif juga ya, tukang gado-gado naik haji. Amin. Mantep banget nih guys, gado-gadonya sepiring dikasih kerupuknya semangkuk. Gado-gadonya tuh gurih, medok, dan bumbu kacangnya legit. Ini sih nggak kalah ya sama yang viral langganan artis itu. Wah makan kayak gini tuh emang paling comforting deh. Sayurannya banyak jadi lebih sehat. Yuk guys, kalian borong yang banyak gado-gado si emak, larisin dan viralin ya.